Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita semua telah mendengar kisah tragis tentang Karbala, di mana Sayyidina Husain, cucu tercinta Rasulullah SAW, kehilangan nyawanya. Namun, apakah kalian mengetahui azab yang menimpa para pembunuh Husain? Mari kita simak kisahnya lebih dalam. Nama lengkap Sayyidina Husain adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Beliau adalah seorang imam yang mulia dan merupakan keturunan langsung dari Rasulullah SAW yang dikenal karena keberanian dan keteguhannya dalam mempertahankan kebenaran. Kisahnya bukan hanya tentang pengorbanan, tetapi juga tentang keadilan dan konsekuensi dari tindakan yang salah. Bersama kakaknya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain adalah simbol keindahan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Keduanya mencerminkan nilai-nilai luhur dan menjadi teladan bagi umat Islam. Ayah beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah SAW dan khalifah keempat setelah Sayyidina Utsman bin Affan. Ibu beliau adalah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, menjadikannya bagian dari keluarga yang sangat terhormat dalam sejarah Islam. Salah satu hadits yang menegaskan betapa pentingnya kedudukan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu adalah saat Rasulullah SAW bersabda, "Husain adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya." Pernyataan ini menunjukkan ikatan yang sangat kuat antara Nabi dan cucunya. Allah akan mencintai siapa saja yang mencintai Husain karena Husain adalah salah satu teladan terbaik di antara umat-umat lainnya. Kebaikan dan integritasnya menjadikannya sebagai sosok yang dihormati dan dicintai dalam Islam. Sayyidina Husain menghabiskan waktu sekitar 5 tahun hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah sangat menyayangi Husain, seperti halnya beliau menyayangi kakaknya, Hasan. Suatu ketika, saat Rasulullah sedang berkhutbah, Husain dan Hasan masuk ke dalam masjid. Ketika mereka hampir terjatuh, Nabi segera turun dari mimbar, menggendong mereka berdua, dan mendudukkan mereka di hadapannya. Secara fisik, Husain radhiyallahu anhu lebih mirip dengan Rasulullah dari bagian dada hingga kaki, sementara Hasan lebih menyerupai Rasulullah pada bagian wajahnya. Saat dewasa, Sayyidina Husain mengalami banyak masa fitnah. Mulai dari fitnah sebelum kematian Khalifah Utsman radhiyallahu anhu hingga fitnah yang terjadi ketika ayahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah dan terbunuh. Akhirnya, umat Islam dipersatukan kembali di bawah kepemimpinan kakaknya Sayyidina Hasan, yang menyerahkan kepemimpinan kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an ketika beliau memimpin, menandai suatu era kejayaan bagi umat Islam setelah sekian lama mengalami konflik di antara sesama Muslim. Muawiyah juga sangat peduli terhadap kehidupan Hasan dan Husain. Sayyidina Husain tidak pernah memberontak dan selalu menjaga baiatnya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Namun, ketika Yazid bin Muawiyah diangkat sebagai khalifah, Husain dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, keduanya termasuk yang menolak untuk berbaiat. Oleh karena itu, keduanya meninggalkan Madinah dan menetap di kota Mekah. Ibnu Zubair radhiyallahu an memilih untuk tinggal di dekat Ka'bah, di tempat sholatnya. Sementara Husain berada di tempat yang lebih terbuka, dikelilingi oleh banyak orang. Selanjutnya, banyak surat yang datang kepada Husain radhiyallahu an dari Kufah, yang berisi penolakan terhadap kepemimpinan Yazid bin Muawiyah dan menyatakan kesiapan untuk mengangkat Sayyidina Husain sebagai pemimpin. Bahkan, beberapa surat lainnya berisi ungkapan gembira atas kematian Muawiyah. Penduduk Kufah banyak yang mencaci maki Muawiyah radhiyallahu an karena mereka dipengaruhi oleh pemikiran Rafidah, yaitu Syiah dan Khawarij. Setelah mengirim utusan dan memastikan dukungan pembayatan terhadap dirinya, Sayyidina Husain bin Ali bersama rombongannya akhirnya mantap untuk berangkat ke Kufah. Meskipun banyak sahabat seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Zubair telah mencegah beliau untuk pergi, Sayyidina Husain tetap teguh pada pendiriannya. Bukan tanpa alasan, para sahabat mencegah Sayyidina Husain untuk pergi ke Kufah karena penduduk Kufah dikenal sebagai orang-orang yang cenderung berkhianat. Mereka tidak konsisten dengan perkataan mereka. Namun, pada akhirnya Sayyidina Husain tetap berangkat ke Kufah bersama sekitar 70 anggota rombongannya.
Setibanya di padang Karbala, rombongan Husain dicegat oleh pasukan Umar bin Sa'ad yang merupakan putra dari sahabat Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada dasarnya, baik Umar bin Sa'ad maupun Husain sudah menginginkan perdamaian. Namun, sang pemimpin Kufah saat itu, Ubaidillah bin Ziyad, justru menghendaki agar Sayyidina Husain tunduk kepadanya dan dijadikan sebagai tawanan. Tentu saja, Sayyidina Husain tidak mau menerimanya. Tidaklah pantas bagi seorang cucu Rasulullah untuk menjadi tawanan dan menghamba kepada Ubaidillah yang merupakan seorang yang fasik, karena Sayyidina Husain menolak perintah Ubaidillah bin Ziyad. Rombongan Al-Husain radhiyallahu anhu diserang oleh ribuan pasukan tempur. Disinilah Ubaidillah bin Ziyad menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas pembantaian cucu Rasulullah tersebut di padang Karbala. Seorang laki-laki dari Bani Abang bin Darin yang dikenal dengan julukan Zur'ah menyaksikan sendiri bagaimana Husain bin Ali radhiyallahu anhu dibunuh. Sebelum Sayyidina Husain meninggal, si pembunuh memanah langit-langit mulut Sayyidina Husain sehingga darah pun banyak yang memancar dari mulut beliau. Saat itu, Sayyidina Husain yang kehausan meminta kepada si pembunuh agar memberikannya air. Dengan sisa kekuatannya, beliau mencoba meraih air dari sungai Eufrat sebelum orang-orang laknat itu benar-benar membunuh beliau. Mereka tetap enggan memberikan air minum kepada cucu Rasulullah ini. Bahkan, mereka membiarkan Sayyidina Husain menggelepar kehausan. Dan kemudian Al-Husain radhiyallahu anhu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Ya Allah, siapa saja yang menghalangiku mendapatkan air, maka timpakanlah rasa haus kepadanya." Hingga akhirnya Sayyidina Husain, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, terbunuh di padang Karbala. Sungguh di kemudian hari Allah mengabulkan doa salah seorang pemimpin para pemuda di surga, yaitu Sayyidina Husain. Ketika sang pembunuh Husain yang tidak memberikannya minum menghadapi sakaratul maut, Allah menimpakan rasa haus yang tiada henti kepadanya. Anehnya, rasa haus itu tidak kunjung hilang meskipun ia sudah meminum banyak air. Ia terus-menerus menjerit karena perutnya terasa sangat panas akibat penderitaan rasa haus yang dialaminya. Sambil terus berteriak, ia memegangi punggungnya akibat rasa dingin yang begitu menyengat. Orang-orang di sekelilingnya segera mengipasi dan meletakkan air dingin di depannya untuk meredakan rasa panas dan haus yang dideritanya. Sementara itu, tungku api diletakkan di belakangnya untuk menghangatkan tubuhnya. Namun, ia terus saja meracau seraya memohon, "Berikan aku air minum, aku bisa mati karena kehausan." Akhirnya, orang-orang membawakan sebuah bejana besar berisi adonan gandum, air, dan susu yang cukup untuk diminum oleh 5 orang. Ia segera meminumnya, tetapi tak lama setelah itu, ia kembali berteriak, "Berikan aku air minum, aku bisa mati karena rasa haus ini." Orang-orang di sekitarnya terus memberikan air hingga akhirnya perutnya pecah, persis seperti pecahnya perut keledai akibat terlalu banyak minum. Naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kematian yang buruk. Kami masih belum dapat menemukan secara pasti siapa nama pembunuh Sayyidina Husain yang menerima azab tersebut. Namun, dari kisah ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga, yaitu bahwa sebagai seorang Muslim, mencintai para ahli bait yang merupakan keturunan Rasulullah adalah sebuah kewajiban. Sebagaimana sabda Rasulullah, kita diajarkan untuk mencintai nikmat yang diberikan oleh Allah, mencintai beliau karena cinta kepadanya, dan mencintai ahli bait beliau sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Cinta ini bukan hanya meneguhkan iman kita, tetapi juga mempererat hubungan kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah sebuah kisah yang menggambarkan hukuman dan azab yang Allah berikan kepada para pembunuh Sayyidina Husain. Allah menegakkan keadilannya dengan memberikan balasan di dunia tanpa menunggu hingga akhirat. Lantas, bagaimana dengan mereka di akhirat? Sungguh, azab yang lebih besar menanti. Allah menegaskan bahwa orang-orang yang mengganggu ahlul bait Rasulullah dan menyakiti ulama akan menerima azab yang pedih. Ini menjadi pengingat pentingnya menghormati mereka dalam hidup kita. Demikianlah, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.